Miguel Olise dikadang-kadang gantikan tempat Lionel Messi di PSG. PSG tampaknya tidak terlalu pusing dengan kepergian Lionel Messi di akhir musim. Sejumlah kandidat pengganti sudah disiapkan dan salah satunya adalah Miguel Olise. Express melaporkan bahwa Olise masuk dalam radar milik PSG. Pemain Crystal Palace itu tampil memukau sepanjang musim ini. Keunggulan utama Olise di musim ini adalah kemampuan melayani rekan-rekannya untuk bisa mencetakkan gol. Dan menurut laporan yang sama, Olise sebelumnya punya klausul pelepasan yang murah, yakni sebesar 35 juta euro saja. Pelatih Al-Hilal tidak bantah ada upaya datangkan Lionel Messi. Al-Hilal jadi salah satu tim yang dirumorkan ingin mendatangkan Lionel Messi. Pelatih Al-Hilal yakni Ramon Diaz tidak membantah kabar tersebut. Klub kaya raya Arab Saudi tersebut kabarnya akan menawarkan kontrak fantastis. Banyak laporan menyebut Messi akan diberi kontrak dengan nilai mencapai 400 juta pound sterling. Jumlah tersebut 2 kali lipat lebih besar dari sang rivalnya yakni Cristiano Ronaldo. Ronaldo juga tengah membela salah satu tim Arab Saudi yakni Al Nassr. Gabung Real Madrid, Jude Bellingham langsung jadi pemain bergaji tertinggi kedua. Transfer Jude Bellingham ke Real Madrid tinggal menunggu waktu saja. Andaikan terwujud, ia akan menjadi pemain dengan gaji tertinggi kedua di Real Madrid setelah Eden Hazard. Dilaporkan ke Al-Nassr, gaji Bellingham sendiri akan berada di angka sekitar 500.000 pounds per pekannya. Angka ini sendiri berarti hampir sama dengan gaji dari Eden Hazard yang saat ini masih memegang posisi sebagai pemain dengan gaji tertinggi di Real Madrid, di mana Hazard mendapatkan gaji sebesar 530.000 pounds per pekannya. Carlo Ancelotti tetap bertahan di Real Madrid meski dikaitkan dengan timnas Brasil. Presiden Real Madrid Florentino Perez menepis rumor ketertarikan timnas Brasil dengan Carlo Ancelotti dan menyatakan bahwa sang pelatih akan tetap bertahan di Real Madrid. Perez memastikan apabila bahwa Ancelotti akan tetap bertahan hingga kontraknya habis nanti. Mason Greenwood bisa mulai ulang karirnya di Juventus. Mason Greenwood bakal punya kesempatan untuk memulai kembali karir profesionalnya, namun tidak untuk bersama Manchester United tetapi tim Serie A yakni Juventus. Laporan dari Sun menjelaskan, Juventus tidak akan melakukan transfer permanen terhadap Mason Greenwood. Opsi yang akan diambil adalah peminjaman jangka panjang. Manchester United sendiri belum memutuskan akan melepas Greenwood dengan cara seperti apa. Kontrak sang pemain masih ada 2 tahun ke depan. Arsenal dibekali minimal 150 juta pounds untuk bisa belanja pemain. Manajemen Arsenal akan memberikan dana yang tidak sedikit untuk belanja pemain di musim panas nanti. Manajer Mikel Arteta bakal dibekali paling sedikit 150 juta pounds untuk bisa belanja pemain. Laporan dari Independen menyebutkan dana sebanyak itu berasal dari 2 sumber. 1 pendanaan langsung dari klub dan 2 adalah dari penjualan pemain. Meski begitu belum diketahui secara jelas seberapa banyak pemain yang akan didatangkan. Arsenal sejauh ini sedang mengejar cukup banyak pemain. Newcastle United kalah dari Arsenal. Arsenal berhasil menjinakkan permainan agresif dari Newcastle United dalam laga pekan ke-35 Liga Premier Inggris. Diketahui dalam laga tersebut Gunners menang dengan skor akhir 2-0. Kali ini 2 gol Arsenal datang dari kaki Martin Odegaard di menit ke-14 dan juga gol bunuh diri dari Fabian Schär di menit ke-71. Newcastle diketahui mendapatkan banyak peluang tetapi tidak bisa mencetakkan gol balasan. Kemenangan ini penting bagi Arsenal untuk terus menempel ketat Manchester City di puncak klasemen. Arsenal masih tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 81 poin, sedangkan Newcastle United masih berada di bawahnya dengan koleksi 65 poin. Sedangkan di partai lain, West Ham United sukses menjegal Manchester United. Pertandingan ini berlangsung menarik dan cukup menegangkan. Sejumlah peluang pun tercipta di laga ini, namun sayangnya cuma 1 gol saja yang tercipta, dan gol tersebut dihasilkan oleh tendangan dari Said bin Rahma. Hasil ini membuat West Ham United tertahan di posisi 15 klasemen sementara dengan raihan 37 angka dan mereka menjaga jarak dengan zona degradasi. Sementara itu Manchester United mengemaskan 63 angka dari
dari total 34 laga dan gagal menjauhkan diri dari kejaran Liverpool sekaligus gagal menggusur Newcastle United. Manchester United mulai dipepet Liverpool. Manchester United kalah lagi dan membuat jarak dengan Liverpool di klasemen Liga Inggris semakin tipis. Manchester United tertahan dengan 63 poin, kendati masih menempati posisi yang keempat klasemen Liga Inggris. Namun Manchester United mulai ditempel ketat oleh sang rival. Liverpool jadi pesaing terdekat dalam perebutan tempat di 4 besar. The Reds menduduki peringkat kelima klasemen Liga Premier Inggris dengan koleksi 62 poin, atau hanya selisih 1 angka dari Setan Merah. De Gea blunder lagi. David De Gea membuat blunder fatal saat Manchester United dikalahkan West Ham United. Aksinya membuat Setan Merah kalah dari West Ham United. Di menit ke-27 sebuah sepakan dilepaskan oleh Said bin Rama dalam situasi serangan. Sepakannya sedianya tidaklah terlalu kencang. Bola bergulir mendatar ke arah gawang Manchester United dan De Gea terlihat coba untuk menangkapnya. Bolanya sempat terhalau namun akhirnya tetap meluncur ke dalam gawang usai melewati celah ketiak dari sang kiper. Blunder De Gea karena gagal mengantisipasi bola tendangan yang terbilang lemah dan tampaknya sukar untuk dipercaya oleh para pemain yang lain. Arsenal tunggu Manchester City untuk terpeleset. Arsenal masih memelihara harapan juara Liga Premier Inggris. Arsenal akan habis-habisan di akhir musim ini sambil menanti Manchester City tergelincir. Pasukan dari Mikel Arteta itu hanya tertinggal 1 poin dari Manchester City. Namun City masih punya tabungan 1 laga tunda. Sementara itu Arsenal tinggal memainkan 3 pertandingan lagi. Arsenal akan menghadapi Brighton, Nottingham Forest dan juga Wolverhampton di sisa musim. Sementara Manchester City akan melawan Everton, Chelsea, Brighton, dan juga Brentford. Manchester City bakal juara Liga Champions. Ambisi Manchester City juara Liga Champions di musim ini tampaknya sulit dihentikan dan hanya tinggal menunggu waktu saja. Sebagai juara bertahan, Real Madrid tentu akan berusaha untuk mempertahankan trofi Liga Champions setelah kembali berhasil menembus babak 4 besar untuk ketiga kali secara beruntun dalam 3 musim terakhir. Meski begitu, lawan mereka kali ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Skuad dari asuhan Pep Guardiola sejauh ini memegang status sebagai tim paling produktif di Liga Champions dengan koleksi 26 gol dan baru kemasukan 4 gol saja. Dan mantan pemain Manchester United yakni Wayne Rooney meyakini bahwa Manchester City bakal mampu melewati adangan dari Real Madrid saat keduanya bersua di fase semifinal Liga Champions. Jumpa Manchester City, pilar Real Madrid harus menepi. Salah satu pilar Real Madrid yakni Dani Ceballos harus menepi jelang laga melawan Manchester City di semifinal leg pertama Liga Champions. Tanya satu leg sosok yang diberi kesempatan banyak bermain di musim kali ini harus menepi dalam 2 laga ke depan. Barcelona mundur dari perburuan pemain incarannya. Barcelona nampaknya bakal mengakhiri ketertarikan mereka kepada Ruben Neves dari Wolverhampton. Pasalnya mereka tengah memiliki masalah finansial yang membuat mereka tak bisa leluasa untuk bisa mendatangkan sang pemain. Menurut laporan dari VHS, Wolverhampton sudah menetapkan harga jual kepada kaptennya di angka 40 juta euro. Pep Guardiola belum rela kehilangan Ilkay Gundogan. Masa depan Ilkay Gundogan di Manchester City masih jadi misteri. Gundogan tinggal menyisakan beberapa bulan lagi sebagai pemain dari The Citizen, sebab kontraknya habis per tanggal 30 Juni dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda bakal segera diperpanjang. Namun Guardiola rupanya belum ikhlas untuk kehilangan pemain 32 tahun tersebut dan berharap masih bisa bekerja sama pada musim depan.
Eintracht Frankfurt ungkap harga untuk Randal Kolo Muani. Eintracht Frankfurt sudah siap kehilangan salah satu pemain ganasnya di musim ini, yakni Randal Kolo Muani. Sebagai bentuk kesiapan, Frankfurt telah mengungkapkan harga dari sang pemain. CEO Eintracht yakni Axel Hellmann buka suara dan mengungkapkan harga dari sang pemain. Hellmann memastikan harga Muani akan lebih dari 90 juta euro, meskipun ia tidak menyebutkan harga pasti dari sang pemain. Hellmann juga menjawab bahwa ada banyak tim yang tertarik dengan jasa dari Muani. Ia tidak akan menahan pemain bintangnya tersebut untuk pergi di musim panas. Diincar Barcelona, pilar Real Betis tolak kontrak yang baru. Salah satu pilar Real Betis yakni Guido Rodriguez telah menolak kontrak baru yang telah disodorkan klub kepadanya. Ia menolak opsi untuk memperpanjang masa bakti lantaran dirinya tengah masuk dalam incaran milik Barcelona. Ia pun disebut berharap bisa melangkah ke Catalan dari Andalusia pada bursa transfer musim panas. Saat ini kontraknya hanya tersisa hingga Juni 2024 dan andai sang pemain enggan menekan kontrak yang baru, ada potensi bahwa Real Betis bakal melikunya pada musim panas. AS Roma sudah patok harga jual dari Tammy Abraham. Langkah Manchester United untuk bisa memboyong Tammy Abraham balik lagi ke Liga Inggris bakal akan mudah tercapai karena AS Roma kini sudah menetapkan harga jual dari sang penyerangnya tersebut. Dilansir oleh Calcio Mercato, Roma siap melepas Tammy Abraham jika ada tawaran mencapai 45 juta euro atau sekitar 40 juta pound saja. Harga tersebut terbilang tidaklah terlalu mahal, apalagi untuk pemain yang berasal dari Inggris. Kabar itu tentu saja menjadi kabar yang sangat bagus bagi setan merah, sebab mereka kini memang dikabarkan mengincar jasa dari Tammy Abraham. Cari pelapis dari mainnya, AC Milan bakal get Loris Karius secara gratis. Raksasa Serie A Italia AC Milan mendapatkan kesempatan untuk bisa mendatangkan ex-kiper Liverpool yakni Loris Karius secara gratis sebagai pelapis dari McMahon. Dilaporkan oleh Calcio Mercato, tim berjuluk Rossoneri ini mendapatkan kesempatan tersebut setelah sang direktur olahraga yakni Ricky Massara ditawari kiper berusia 29 tahun tersebut. Kiper pelapis McMahon seperti Ciprian Tatarusanu dan juga Antonio Mirante tak cukup bertaji ketika di bawah mister gawang. Hal ini membuat AC Milan ditawari Loris Karius. Penawaran ini kabarnya tak akan ditolak oleh AC Milan, apalagi kiper yang saat ini membela Newcastle United tersebut itu berstatus sebagai pemain gratisan. Loris Karius pun dikabarkan bersedia jika pinangan datang dari AC Milan di bursa transfer musim panas nanti, meski nantinya dirinya akan berstatus sebagai pemain cadangan. PSG diam-diam mulai dekati Jose Mourinho. PSG kabarnya siap mencari pelatih yang baru. Raksasa Ligue 1 Prancis tersebut diklaim mulai bergerak mendekati Jose Mourinho. Dilaporkan oleh RMC, PSG kabarnya sudah bertemu dengan perwakilan dari Jose Mourinho dan agen pelatih asal Portugal itu sedang menggelar pembicaraan dengan klub Les Parisiens. PSG kabarnya memang telah bersiap memecat Christophe Galtier. Pelatih asal Prancis tersebut dianggap masih gagal usai Lionel Messi dan kawan-kawan tersingkir di ajang Liga Champions. Mourinho memang santer diberitakan masuk dalam daftar calon pelatih bidikan PSG. Profil pria 60 tahun itu dianggap cocok untuk membesut tim asal Prancis tersebut. Black Steel Papua juara AFF Futsal Club Championship 2023. Black Steel FC Papua sukses menjuarai AFF Futsal Club pada tahun 2023 ini. Black Steel menjadi yang terbaik usai mengalahkan Hyongyan Takam di partai final. Black Steel menjadi juara usai menang 4-3 lewat drama adu penalti. Timnas Indonesia pecahkan rekor di SEA Games 2023. Dalam laga terakhirnya ketika bersuah dengan Timor Leste, Indonesia menang 3-0 lewat 2 gol dari Fajar Faturrahman dan 1 gol lewat jaringan tandukan dari Ramadan Sananta. Berkat kemenangan ini, Indonesia tercatat berhasil selalu meraih kemenangan dari 3 laga yang sudah dijalani. Bukan cuma itu, Indonesia juga menjadi tim dengan pertahanan yang terbaik. 3 pertandingannya dimainkan, skuad besutan dari Indra Safri tersebut belum sekalipun kebobolan.